semua. Selamat pagi. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita diberi kesempatan untuk bersama-sama belajar dan gali lebih dalam lagi materi tentang penguasaan karakter religius dan kemanusiaan sebagai basis etika sosial untuk kehidupan bermasyarakat yang lebih beradab. Materi ini kami angkat untuk memenuhi tugas besar pendidikan karakter yang dibawakan oleh Bapak Islah Ruben, Sarjana Ekonomi Master Manajemen. Sebelum kita membahas materi ini, alangkah baiknya kami dari kelompok 2 memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sarah Katia Agnes Tambunan dan teman saya. Dan perkenalkan, nama saya Ki Indrawan. Perkenalkan, saya Resti Rifatul Laili. Perkenalkan, saya Erna Yulia. Sekian perkenalan dari kami. Baik, kita langsung saja ke materi pendahuluan. Ya, di sini saya akan mempresentasikan sebuah makalah yang tadi berjudul penguatan karakter religius dan kemanusiaan sebagai basis etika sosial untuk kehidupan bermasyarakat yang lebih beradab. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah latar belakangnya. Yang pertama, norma dan nilai moral penting untuk menjaga keteraturan dan keharmonisan sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, keberadaan norma-norma dan nilai-nilai moral memegang peranan yang sangat krusial dalam menjaga keteraturan dan keharmonisan sosial. Norma yang nilai tersebut berfungsi sebagai pedoman yang mengatur perilaku setiap individu berinteraksi dengan orang lain dan di lingkungan sosialnya. Yang kedua, etika sosial. Pedoman hubungan antar manusia agar damai dan saling menghargai. Namun demikian, etika sosial tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya pondasi karakter yang kokoh pada setiap individu. Karakter individu menjadi fondasi utama yang menentukan bagaimana seseorang memenuhi dan menginternalisasi norma-norma sosial tersebut. Yang ketiga, fondasi etika sosial butuh karakter yang kokoh. Di sisi lain, karakter kemanusiaan menekankan pada aspek universal yang melekat pada setiap manusia tanpa memandang latar belakang agama, ras, atau budaya. Yang ketiga, karakter religius dan kemanusiaan menjadi pilar utama. Penguatan karakter tersebut menjadi sangat penting sebagai basis utama dalam membangun etika sosial yang kokoh dan efektif. Ketika karakter religius dan kemanusiaan diperkuat secara bersamaan, maka masyarakat akan mampu suasana kehidupan yang lebih beradab. Oke, next. Yang kedua, perumusan masalah. Yang pertama, perumusan masalahnya yaitu apa pengertian karakter religius dan kemanusiaan. Bagaimana sih definisi pengertian religius sebagai karakter kemanusiaan secara mendalam? Yang kedua, bagaimana peran karakter religius dalam etika sosial? Yang ketiga, bagaimana sih kontribusi karakter manusia dalam etika sosial? Yang keempat, bagaimana sinergi keduanya memperkuat etika sosial? Dan yang kelima, terakhir, apa sih dampak dan implikasi penguatan karakter tersebut? Terus yang ketiga, tujuan penulisan makalah ini menjelaskan pengertian dan konsep dasar karakter religius dan kemanusiaan. Yang kedua, menguraikan peran keduanya dalam pembentukan etika sosial. Ketiga, menganalisis sinergi keduanya sebagai dasar etika sosial. Tujuan penulisan yang keempat, yang terakhir, menggambarkan dampak positif dan penguatan karakter dalam kehidupan bermasyarakat. Dan di sini ada metode penulisan. Yang pertama, metode studi pustaka. Yang kedua, menggunakan buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen resmi. Yang ketiga, analisis kritis sebagai pandangan dan teori.
Oke, sekian terima kasih dari saya. Dilanjut presentasi penjelasan pembahasannya dibawakan oleh rekan saya yaitu Resti. Untuk slide selanjutnya ada pembahasan. Next. Di sini ada definisi dan konsep karakter religius dan kemanusiaan. Di sini ada 3. Yang pertama, karakter religius, yaitu nilai-nilai keimanan, kejujuran, kesabaran, rasa syukur, dan tanggung jawab. Yang kedua, ada karakter kemanusiaan, ialah empati, kasih sayang, keadilan, dan penghormatan hak asasi manusia. Yang ketiga, keduanya saling melengkapi dan membentuk etika sosial yang etis dan bermartabat. Karakter religius mengajarkan kita untuk hidup dengan nilai keimanan dan kejujuran. Sedangkan karakter kemanusiaan menumbuhkan rasa peduli, adil, dan menghargai sesama. Jika digabungkan, keduanya membentuk pribadi yang beretika dan bermoral tinggi dalam kehidupan sosial. Next. Untuk slide selanjutnya ada pengertian etika sosial dan perannya. Di sini ada 3. Yang pertama ada kumpulan norma dan prinsip moral yang mengatur perilaku sosial. Yang kedua ada pedoman menentukan benar dan salah, baik dan buruk, dan interaksi sosial. Dan yang terakhir ada pentingnya untuk keteraturan, mencegah konflik, dan menjaga keharmonisan. Etika sosial berfungsi sebagai panduan dalam sikap di masyarakat. Dengan etika ini, kita tahu bagaimana perilaku yang benar, sopan, dan tidak merugikan orang lain. Hal ini membantu menjaga ketenangan dan menghindari konflik sosial. Next. Untuk selanjutnya, peran karakter religius dan membentukkan etika sosial. Yang pertama ada sumber utama moralitas masyarakat. Yang kedua ada mendorong kesadaran moral, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan. Yang ketiga, landasan moral kuat dalam pembentukan perilaku sosial positif. Nilai religius membentuk moral dan hati nurani yang baik. Dengan dasar agama, seseorang jadi lebih toleran, sabar, menghargai perbedaan. Itulah yang membuat hubungan sosial menjadi lebih harmonis dan positif. Selanjutnya akan dilanjut dengan Karna. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang peran karakter kemanusiaan dalam pembentukan etika sosial. Karakter kemanusiaan memiliki peranan penting dalam membangun etika sosial yang sehat di masyarakat. Yang pertama itu menumbuhkan empati, kepedulian, dan kasih sayang tanpa diskriminasi. Setiap orang diajak untuk peduli pada sesama tanpa memandang perbedaan agama, suku, atau status sosial. Yang kedua, itu menekankan keadilan sosial dan penghormatan hak asasi manusia. Semua orang berhak diberlakukan adil dan dihormati martabatnya. Yang ketiga, memperkuat solidaritas sosial dan inklusivitas. Masyarakat didorong untuk saling membantu, menerima perbedaan, dan menciptakan lingkungan yang terbuka untuk semua. Next, selanjutnya ada sinergi karakter religius dan kemanusiaan. Karakter religius yang berpadu dengan nilai-nilai kemanusiaan akan menghasilkan kehidupan sosial yang lebih baik. Yang pertama, menghasilkan etika sosial yang kokoh, humanis, dan inklusif. Kehidupan bermasyarakat lebih berlandaskan nilai moral, kemanusiaan, serta menghargai keragaman. Yang kedua, penting di masyarakat majemuk Indonesia, karena Indonesia memiliki berbagai budaya, agama, dan etnis. Ini sangat dibutuhkan agar perbedaan menjadi kekuatan, bukan sumber perpecahan. Yang ketiga,
memperkuat persatuan dan kesatuan. Dengan mengedepankan nilai religius dan kemanusiaan, bangsa Indonesia dapat tetap bersatu meskipun beragam. Nah, slide selanjutnya ada dampak dan implikasi penguatan karakter religius dan kemanusiaan. Jika karakter religius dan kemanusiaan diperkuat dalam kehidupan sosial, maka akan muncul dampak positif. Yang pertama, menurunkan kriminalitas dan perilaku menyimpang. Dengan moral dan empati yang kuat, masyarakat lebih menghindari tindakan yang merugikan orang lain. Yang kedua, meningkatkan toleransi dan kerukunan. Perbedaan akan diterima dengan lebih baik sehingga masyarakat hidup rukun dan damai. Yang ketiga, memperkuat solidaritas sosial. Rasa kebersamaan dan saling tolong-menolong semakin kokoh. Yang keempat, dapat membangun masyarakat beradab dan bermartabat. Etika dan nilai luhur dijunjung tinggi menjadikan masyarakat lebih berperadaban. Yang kelima, menjadi modal menghadapi tantangan global. Nilai religius dan kemanusiaan membuat masyarakat siap bersaing, sekaligus tetap menjaga identitas budaya bangsa di tengah globalisasi. Next. Selanjutnya, kesimpulan. Next. Kesimpulan yang didapatkan dari materi ini yaitu nilai religius jika dipadukan dengan nilai kemanusiaan akan menjadi dasar yang kokoh dalam membangun etika sosial. Etika sosial yang terbentuk bukan hanya berlaku sesaat tetapi juga berkelanjutan untuk generasi berikutnya. Kemudian, sinergi keduanya menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan beradab. Jika nilai religius dan kemanusiaan berjalan beriringan, masyarakat akan lebih mudah hidup dalam suasana yang damai, saling menghargai, menunjukkan keadilan, dan menunjukkan peradaban yang tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sarah. Baik teman-teman semua, kita sudah sampai di penghujung materi yaitu saran dan masukan. Next. Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan untuk memperkuat pengembangan karakter religius dan kemanusiaan sebagai basis etika sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Antara lain, yang pertama, integrasi pendidikan karakter dalam kurikulum. Pemerintah bersama dengan lembaga pendidikan formal dan non-formal hendaknya secara sistematis mengintegrasikan pendidikan karakter religius dan kemanusiaan ke dalam kurikulum pembelajaran. Hal ini bertujuan agar nilai-nilai moral dan spiritual dapat ditanamkan sejak dini kepada generasi muda, sehingga mereka tumbuh menjadi individu yang berakhlak mulia dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Yang kedua, ada pengembangan program sosial yang berbasis karakter. Masyarakat, organisasi sosial, serta lembaga keagamaan perlu mengembangkan dan melaksanakan berbagai program sosial yang bertujuan menumbuhkan dan memperkuat nilai-nilai religi dan kemanusiaan. Contohnya adalah kegiatan sosial kemasyarakatan, dakwah yang mengedepankan toleransi, pelatihan pengembangan karakter, serta kampanye kesadaran sosial yang mengajak masyarakat untuk hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Yang ketiga ada peran aktif media massa. Media massa memiliki peran strategis dalam menyebarkan pesan-pesan positif yang dapat menguatkan karakter religi dan kemanusiaan di tengah masyarakat. Media harus menolak dan melawan segala bentuk perilaku diskriminasi serta kekerasan yang dapat memecahkan belah persatuan. Menyebarkan informasi yang edukatif dan inspiratif melalui berbagai platform media sosial dapat menjadi saran efektif untuk membangun kesadaran kolektif akan pentingnya etika sosial yang berlandaskan karakter.
Kesadaran kolektif akan penting. Etika sosial yang berlandaskan karakter. Yang keempat ada penelitian dan kajian lanjutan. Diteruskan penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai metode-metode efektif dalam penguatan karakter religius dan kemanusiaan di berbagai lapisan masyarakat. Penelitian ini penting untuk menghasilkan strategi dan kebijakan yang tepat, sasaran serta dapat diimplementasikan secara optimal dan konteks sosial yang beragam. Dan yang kelima ada keterlibatan seluruh pihak secara sinergi. Penguatan karakter religius dan kemanusiaan bukanlah tanggung jawab satu pihak saja, melainkan harus menjadi agenda bersama yang melibatkan pemerintah, masyarakat, keluarga, lembaga pendidikan, serta organisasi keagamaan. Sinergi dan kolaborasi antara berbagai elemen ini sangat diperlukan agar upaya pembuatan karakter dapat berjalan efektif dan memberi hasil yang maksimal dalam bentuk etika sosial yang berada. Dengan melaksanakan saran-saran tersebut secara konsisten dan berkelanjutan, diharapkan penguatan karakter religius dan kemanusiaan dapat menjadi fondasi yang kokoh dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, dan berkeadilan sosial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.